masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, yaitu macam-macam najis dan cara-cara menyucikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Najib, guru fikih di Madrasah Nurul Zainiyah NW Bandok, akan melaksanakan TPL tahap 2. Semoga lancar-lancar. Demikian, mari kita masuk ke dalam kelas. Ihtiram. Hayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuhu wa jannatun na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Sehat. Jadi pada hari ini kembali kita bertemu dengan anakku semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfadhu ayyatna hatulatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua semangat ya? Semangat. Ya, coba mari kita yel-yel semangatnya dulu. Nurul Zainiyah jaya, jaya, jaya. Allahu akbar. Masyaallah, terima kasih. Semoga Nurul Zainiyah ini atau pondok kita semoga tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semua, sebelum kita belajar sebagaimana biasa, kita berdoa dulu ya. Kami mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafqahu wa zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Allahumma astur aiba shaykhi amri wa la tujrib barakata ilmihi minni. Ya anak-anakku semua, setelah selesai berdoa sebelum kita belajar, kita pesan dulu, siapa tahu ada teman-temannya yang tidak masuk ya, nanti saya pesan dulu. Oke. Ahmad Jopar Hadir. Alianda Prihantini Hadiroh. Arroyan Heril Happy. Alhamdulillah hadir semua pada hari ini. Ini semua dengan hadiran kita semua, semoga tercatat di sisi Allah SWT jadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku semua, kita lanjutkan perjalanan kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran kita sebagaimana yang telah saya janjikan pada minggu yang lalu, yaitu untuk mengetahui macam-macam najis dan cara-cara mensucikannya ya. Namun sebelumnya kita harus menengok ke belakang, artinya mengulangi kembali atau menanyakan kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu, apakah masih yang ingat atau bagaimana. Kalau ada yang ingat berarti dia belajar di rumah atau mengulangi pelajaran di rumah. Pada minggu yang lalu kita mempelajari tentang macam-macam air yang bisa dipakai atau yang boleh dipakai bersuci. Kira-kira ada yang masih ingat berapa macam air yang dipakai, yang boleh dipakai bersuci? 7. Alhamdulillah semua ingat, berarti 7. Satu pertanyaan lagi, ya mudah-mudahan bisa dijawab. Ya, ketika air yang 7 ini tidak ada, maka dengan apa kita bersuci? Ayo,
Debu. Dengan tayamum, betul. Tayamum itu adalah memakai debu atau yaitu debu yang suci. Karena kita tidak bisa diterima amal ibadah kita kecuali memenuhi syaratnya, yaitu dengan cara bersuci terutama dalam ibadah salat. Dalam hadis mengatakan la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Nah, kurang lebih itulah. Jadi Allah tidak menerima salat seseorang itu sebelum dia bersuci. Nah, bagaimana cara kita bersuci? Yaitu berwudu. Ya, dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayuhan nas idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jika kamu wahai manusia apabila kamu akan mendirikan salat, maka hendaklah kamu pertama kali membasuh muka. Wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marofik, sampai siku. Nah, kemudian wamsahu birusikum, ya basuhlah sebagian kepalamu. Yang ketiga, yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Berarti 4 ya. Katanya rukunnya 6. Ya, yang kedua yaitu niat dan tertib. Nah, itulah dia, jadi rukunnya 6. Yang 4 dari Al-Quran, yang 2-nya dari Nabi. Ya, seperti itu ada semua ya. Baiklah, kita masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, yaitu macam-macam najis dan cara-cara menyucikannya. Oke, anak semua. Najis itu ada 3 macam ya. Pertama namanya najis mukhaffafah, yaitu yang paling ringan. Khaffaf artinya ringan. Kemudian yang kedua namanya najis mutawassithah atau pertengahan. Dan yang ketiga namanya najis mughallazah, yaitu najis yang paling berat ya, yang ringan, pertengahan dan berat. Nah, cara-cara kita menyucikannya itu selebihnya daripada yang saya katakan tadi, maka kita laksanakan dia atau kita selesaikan melalui diskusi sebagaimana biasa. Nanti Bapak Guru berikan materinya, kemudian anakku diskusi, masing-masing kelompok saya kasih materi. Nah, nanti selesai saya kasih materi, kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya selama kurang lebih 20 menit, dan nanti masing-masing kelompoknya itu bersama rekan-rekannya menyimpulkan apa hasil daripada diskusinya. Oke, setuju? Siap semua? Siap. Oke, anakku semua, kalau sudah selesai kelompoknya dibikin, maka kita akan memberikan materi masing-masing kelompok dan nanti akan dipresentasikan setelah selesai diskusi selama kurang lebih 30 menit. Mana kelompok 1? Kelompok 1 Abu Bakar ya? Kelompok Abu Bakar ya. Ini kita kasih dia materi ya. Nanti didiskusikan sama teman-temannya bagaimana nanti hasil diskusinya itu untuk dipresentasikan. Kelompok 2 Siti Khadijah mana? Siti Khadijah. Oke. Nanti dipelajari dulu materinya sama-sama, kemudian dipresentasikan hasil diskusinya. Yang ketiga adalah kelompok Siti Fatimah, Masya Allah. Ayo silakan didiskusikan apa yang saya berikan atau materi yang saya berikan anak-anakku semua. Paling lama 20 menit ya. Oke, silakan. Oke, anak-anakku semua. Setelah kita berdiskusi selama kurang lebih 20 menit, harapan saya kepada anak-anakku semua, masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, harus terdepan ya. Oke, sekarang kelompok Abu Bakar silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ayo, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar dari kelompok Abu Bakar. Menyimpulkan, setelah kami berdiskusi dengan teman-teman tentang tata cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis mukhaffafah adalah cukup dengan cara memercikkan air pada benda yang terkena dengan najis mukhaffafah tersebut.
karena mukhaffafah artinya najis yang paling ringan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Abu Bakar. Oke. Ya, sebelum presentasinya kepada kelompok yang lain, saya mohon harus ada yang bertanya dari masing-masing kelompok. Ada nggak yang bertanya? Silakan dari kelompok. Oke, dari kelompok Siti Khadijah. Silakan bertanya. Apa yang bertanyakan kepada kelompok Abu Bakar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Khadijah mau bertanya, apa-apa saja yang termasuk najis mukhaffafah? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan dijawab oleh kelompok Abu Bakar. Silakan. Najis mukhaffafah adalah seperti suatu benda yang terkena air kencing anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dan belum makan apa-apa selain susu atau ASI. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke. Ya, sekarang giliran kelompok Siti Khadijah untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya sama kawan-kawannya. Silakan, Siti Khadijah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dari kelompok Siti Khadijah. Setelah kami berdiskusi tentang hadas dan najis, ternyata semua bangkai itu adalah najis, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Demikian pula dengan darah, kecuali darah hati dan limpa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk Siti Khadijah. Ya, jadi bangkai belalang dan ikan, jadi tidak najis atau halal ya. Kemudian darah semuanya juga najis kecuali darah hati dan limpa. Halo, ada yang bertanya? Silakan. Ayo, dari kelompok Siti Fatimah. Silakan bertanya kepada Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Fatimah mau bertanya, kenapa bangkai belalang itu halal? Oke. Kenapa bangkai belalang itu halal menurutmu Siti Khadijah? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Siti Fatimah. Jawabannya, karena pada hewan belalang atau sejenis serangga lainnya tidak punya darah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Itu jawaban yang singkat ya. Dari kelompok Siti Khadijah, bahwa kenapa bangkai belalang itu halal karena nggak punya darah kayak serangga-serangga lain juga. Oke, sekarang terakhir saya minta mempresentasikan hasil diskusinya itu kelompok Siti Fatimah. Silakan. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriantika Putri dari kelompok Siti Fatimah. Setelah kami berdiskusi dengan teman-teman kelompok kami dapat menyimpulkan di samping najis yang 3 tadi, yakni mukhaffafah, mutawasitah, dan mughalazah, ada juga istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu sedikit untuk kita semua. Jadi selain daripada 3 najis itu, ada yaitu yang mukhaffafah, mutawasitah, dan mughalazah. Ada juga disebut dengan najis ainiyah ataupun najis hukmiyah katanya. Aduh, siapa? Nah, sekarang giliran Abu Bakar yang bertanya kepada Siti Fatimah. Silakan Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Abu Bakar mau bertanya, apa yang dimaksud dengan najis ainiyah? Ya, pertanyaannya kepada Siti Fatimah ya. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan najis ainiyah? Ya, silakan Fatimah jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, najis ainiyah adalah
Ada pada najis mutawasitah yang masih kelihatan wujudnya, warnanya, dan baunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu tuh semua. Semangat ya. Ya, jadi ternyata najis ainiyah itu ya secara gamblangnya yang masih zatnya ya, yang masih ain najisnya. Nah, seperti mungkin ada tai cecak, tai ayam, atau yang lain yang najis yang masih kelihatan, itu nama najis ainiyah ya. Luar biasa kelompok Siti Fatimah menjawabnya. Oke, kalau begitu sebelum saya simpulkan pada hari ini pelajaran kita pada hari ini, silakan apa yang mungkin di antara kalian kelompok masing-masing kelompok ini ada yang belum paham, ada yang belum paham, silakan berdiri kalau bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bangkai belalang halal karena tidak mempunyai darah. Pertanyaan saya, kenapa bangkai ikan juga halal padahal ikan mempunyai darah? Luar biasa pertanyaannya anak kita yang dari kelompok Abu Bakar. Kenapa ikan itu, bangkai ikan itu juga halal padahal dia punya darah? Oke. Jadi secara ilmiah ya, ini secara ilmiah dulu. Ada penjelasan mengapa bangkai ikan itu dihalalkan untuk dikonsumsi. Ya, jadi karena menurut ilmiah ini, ikan tidak memiliki pembuluh darah yang menyebabkan pengendapan darah. Itu salah satu kalau secara ilmiah. Tapi kalau secara agama, memang itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Surat kelima ayat 96 yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut ya, dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan boleh itu kembali kepadanya. Artinya kita garis bawahi di sini adalah lautnya ya. Jadi dihalalkan bagi kamu buruan laut ya, atau bangkai laut itu boleh ya, halal. Itu dalam Al-Quran dijelaskan secara agama. Kalau secara ilmiah, karena ikan itu tidak mempunyai pembuluh darah ya, tidak mempunyai pembuluh darah, jadi tidak ada pengendapan dalam darah itu. Ketika dia mati maka darahnya itu tidak mengendap ya, bersihkan saja. Setelah kita yakini bersih, makan aja langsung, halal ya, walaupun belum dimasak ya. Seperti itu anakku semua. Oke ya, kesimpulan kita pada hari ini adalah bagaimana kita mengetahui supaya kita bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang najis itu dan bagaimana cara kita mensucikannya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anakku semua, mungkin pada hari ini cukup sudah sampai di sini pelajaran kita. Nanti kita lanjutkan dengan, yaitu insya Allah kita lanjutkan dengan sholat fardu ya, sholat fardu dulu. Nah, itu saja anakku semua ya. Oke, kalau begitu sebagaimana biasa kita akhiri pertemuan kita ini atau pembelajaran kita ini dengan berdoa. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita bersama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhikna bis salihin. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tuzhib barakat ilmihi minni. Rabbi ghafirli ilayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Oke anak-anakku semua, dari pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang banyak serta barokah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.